seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Selamat sore buat semuanya. You know what? Ketika Tuhan bekerja dalam hati kita, dalam kehidupan kita, kalau kita serius ikut Tuhan, maka yang pertama kali diubahkan adalah hati kita. Hati kita. Kenapa begitu? Karena kalau kita tahu yang terindah itu Tuhan, maka hati kita tuh pengennya nempel aja sama Tuhan. Pengen ngikut aja sama Tuhan, pengen ngalamin Tuhan aja setiap hari, setiap saat. Dan ternyata memang itu yang dibutuhkan ketika kita berjalan bersama dengan Kristus. Amin. Kita melihat sesuatu yang lebih indah dari Tuhan. Kita membiasakan diri untuk berjalan bersama dengan Tuhan aja. Sekalipun kita punya hal-hal yang harus kita kerjakan, yang kita harus hidupi bersama, keluarga, pekerjaan, bisnis, dan lain-lainnya, studi. Tapi ketika kita melihat Tuhan, maka hal-hal itu nggak akan pernah bisa menandingi Tuhan. Sehingga kita pengennya nempel sama Tuhan, nempel sama Tuhan, nempel sama Tuhan. Dan kalau hati ini diubahkan, everything is for God. Semuanya itu untuk Tuhan. Which is itu relevan dengan tema kita bulan ini, kemurahan hati. Ya, orang yang bertemu dengan Kristus, hatinya diubahkan. Hatinya akan selalu mengiyakan Tuhan mau ngomong apa. Dan kalau hatinya terbentuk sama Tuhan, dengan otomatis kok, kita akan mengalami yang namanya kemurahan hati. Kenapa seperti itu? Saya berkata seperti ini, saya sharing sama kaum pria, ibadah kaum bapak gitu ya. Kemurahan itu apa sih? Kemurahan itu begini, sesuatu yang bisa kita dapatkan, padahal sebenarnya nggak bisa kita dapatkan. Ya, kalau kita ke mall lihat barang yang mahal, kita akan pikir mahal ya, susah ya dapetinnya ya. Ya, tapi kalau murah ya gampang aja kita bisa keluar itu gitu kan. Tapi kalau yang namanya kemurahan, ini bahasa kemurahan benernya bukan bahasa Betawi kemurahan ya. Kalau Betawi kemurahan murah banget gitu kan. Ini kemurahan ya, kalau kemurahan kita lihat aduh mahal banget ya itu ya. Terus pemilik tokonya bilang begini, "Bu, buat ibu kita kasih dengan harga sekian. Ibu bisa berapa?" Itu kemurahan. Sesuatu yang gak bisa kita dapetin, tapi kita bisa dapatkan.
Oh anugerah dong Pak, kasih karunia. Yes, more like it. Seperti itu. Dan kalau kita bicara kemurahan hati, yang terlebih dahulu nunjukin siapa? Bu, Tuhan Allah Bapa di surga yang menunjukkan. Dengan apa caranya? Ia menganugerahkan anaknya yang tunggal kepada kita. Supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal, alias keselamatan. Kenapa itu kemurahan? Karena kita nggak layak selamat, Bu. Udahlah. Ya, karena kita nggak layak selamat. Semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Udah label, begitu bayi kita lahir, bayi kan masih suci Pak. Siapa bilang kalau Alkitab bilang semua orang tanpa terkecuali, Bu. Bayi lahir detik pertama, dia udah orang berdosa. Dia orang berdosa. Dan ketika kita tahu bahwa kita punya dosa, kita dilabeli orang berdosa, seharusnya kita nggak layak berhubungan dengan Allah. Betul? Yang udah ikut kelas Bible Club pasti udah tahu ini kan. Yang membuat jarak antara kamu, yang membuat Allah memalingkan muka terhadap kamu adalah kejahatan kamu, dosa-dosa kita. Artinya selama kita berdosa, Allah boro-boro mau ngomong, Bu, lihat juga males. Berarti kan terpisah, Bu. Kalau kita hari ini bisa duduk sini, dengerin firman Tuhan, nyembah Tuhan, merasakan jamahan Tuhan, Bu, itu kemurahan Allah. Karena sesungguhnya melalui daya upaya kita sendiri, kita nggak akan pernah bisa. Dan kalau itu kita menyadari kemurahan Tuhan seperti itu, nah kita baru bisa lihat sedikit demi sedikit punya kemurahan. Nah kita akan bahas mengenai kemurahan hati ini. Hari ini, tema saya masih dalam tema yang sama, yaitu kemurahan hati. Kita konsen dulu sama ayat nats kita untuk bulan ini dari Matius ke-5 ayat yang ke-7 ya. Matius 5 ayat yang ke-7 saya bacakan buat ibu-ibu kekasih sekalian. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Kemurahan di sini kalau bahasa aslinya merciful, Bu. Ya, merciful. Merciful itu berarti lekat erat sekali kaitannya dengan pengampunan. Merciful, ya. Sesuatu yang mestinya kita nggak layak dapetin tapi toh didapatkan. Itu merciful. Sebenarnya nggak layak kita dapat maaf. Kita nggak dapat ampun. Sebenarnya nggak layak kita dapat itu. Tapi toh Tuhan memberikan kepada kita. Ya. Dengan menyadari itu, kita beroleh hati yang diubahkan, maka kemudian kita menjadi lambat laun menjadi pribadi yang murah hati. Dan kalau kita bisa mempraktekkan kemurahan hati itu, nah menurut firman ini yang bilang kita akan beroleh kemurahan. Ya, jadi kita ngalami dulu dari Tuhan. Setelah kita ngalami dari Tuhan, kita praktek yang namanya kemurahan hati. Ketika kita praktek, kita akan melihat kemurahan itu juga kita alami, timbal balik. Gimana bisa? Nah ini yang saya mau share sama ibu-ibu. Gimana bisa kalau kita bisa praktek kemurahan, kita juga beroleh kemurahan. Kan kita sudah dapat dari Tuhan. Yes, kemurahan dari Tuhan. More of it, nanti kita akan temukan. Ya, kita akan temukan. Hari ini saya akan sharing mengambil perumpamaan tentang penabur. Waduh, penabur. Ya, penabur. Kalau nabur Pak, kayaknya murah hati itu bicara mengenai giving ya Pak ya. Yes, kemurahan hati itu giving. Kalau merciful pengampunan itu diterima atau diberi? Ya diberi dong Bu, betul? Karena tadi melalui usaha kita nggak layak dapat. Tapi kalau sampai kita dapat, ada act of giving, ada tindakan pemberian, which is yang dilakukan oleh Allah. Ya, nah kalau gitu bicara kemurahan hati, bicara giving dong. Yes, 100% iya. 100% iya. Dan hari ini kita lihat salah satu gambaran dari kemurahan hati dilukiskan oleh Paulus dalam gambaran orang yang menabur. Ya, dalam orang yang menabur. Nah sekarang kita buka ayat renungan dari apa yang saya mau sharingkan pada sore hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-9 mulai ayat yang ke-6 sampai 15. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15 ya. Saya akan bacakan. Camkanlah ini ayat yang ke-6 ya. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan,
Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ayat 10, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin. Background dari surat ini saya ceritakan dulu kepada ibu-ibu. Paulus sedang memberikan semangat, sedang memberikan wejangan kepada jemaat di Korintus. Kenapa? Ada satu purpose atau ada satu hal yang Paulus ingin lakukan berkenaan dengan orang-orang yang ada di Yerusalem. Ya, orang-orang yang ada di Yudea, tepatnya di situ ya. Yerusalem, Yudea, ya. Nah, apa yang Paulus akan lakukan adalah urusan Paulus dengan timnya. Tapi Paulus mau melibatkan jemaat Korintus. Untuk apa? Untuk memberikan sesuatu supaya apa yang Paulus mau lakukan terpenuhi dan kebutuhan orang-orang di Yerusalem terpenuhi. Itu ceritanya. Jadi surat ini ditujukan kepada jemaat Korintus supaya jemaat Korintus berpartisipasi. Berpartisipasi dalam apa? Dalam hal yang mau dikerjakan oleh Paulus di Yerusalem. Nah, Paulus sudah meyakinkan sama timnya. Ada orang dari Makedonia, ada orang dari Akaya. Jemaat Korintus itu jemaat yang baik banget loh. Percaya apa enggak? Jemaat itu jemaat yang paling baik. Jemaat itu jemaat yang murah hati. Kalau Pastor Ola minggu lalu bilang generous. Orang yang murah hati, mau berbagi. Nah, Paulus nulis surat ini untuk mengasih semangat. Jangan berhenti bermurah hati. Karena apa yang kamu berikan, apa yang kamu lakukan itu ada manfaatnya. Dan aku melukiskan kepada kamu seperti seorang penabur. Nah, ini yang menjadi pokok sharing saya. Kita lihat sekarang sosok penabur yang digambarkan Paulus. Kenapa kok Paulus menggambarkan seorang penabur kepada jemaat Korintus? Ya, di ayat yang ke-6 ini loh, yang Paulus suruh jemaat Korintus camkan. Ingat baik-baik, kamu ingat baik-baik ini. Orang yang menabur sedikit, berarti ada sosok penabur. Kamu camkan penabur. Penabur. Nah, apa sih yang dilakukan oleh seorang penabur? Ya penabur itu nabur Pak, betul? Petani itu ketika membajak atau nanam sawah itu nabur benih, ya. Ya, yang punya kebun juga ketika ngerawat kebunnya pasti dia nabur benih juga. Tapi yang paling signifikan dari seorang penabur adalah penabur itu kalau punya benih, benihnya ditebar semua. Pernah lihat penabur benihnya setengahnya disimpan, ini buat gua aja benihnya. Ada nggak? Kayaknya nggak pernah, saya nggak pernah nemuin. Penabur itu benihnya semua dilempar. Sampai habis. Ya, sampai habis. Saya belum pernah lihat ada penabur yang benihnya disimpan sebagian. Gue tabur setengah aja. Ini kan gue punya 500 gram. 300 gram gue sebar, 200 gue simpen. Gue awet-awetin gitu. Kayak gak pernah ada. Penabur tuh ngabisin semua yang di tangannya. Ya. Nah, tapi kita lihat. Yang di tangannya itu diberikan
supaya nanti hasil tanamannya itu akan bertumbuh dan berbuah, menghasilkan sesuatu yang baik. Betul? Ada sesuatu yang tumbuh, ada sesuatu yang tadinya cuma sekedar daun, batang, makin kuat, tunasnya muncul, segala macam, mulai ada butir-butir buahnya, sampai pada akhir nanti berbuah. Ya, nah sampai itu berbuah, di tangan si penabur udah nggak ada lagi benih. Ya, ayat yang ke-10 kan begitu kan katakannya ya. Ayat yang ke-10 kan ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, betul? Ya. Nah, jadi yang di tangan penabur itu dihabisin supaya nanti akan ada hasilnya. Betul? Ya. Nah, saya mau kasih lihat dulu gambarannya seperti ini nih, ya. Ketika penabur punya benih kemudian habis, pada waktu nanti dia harvest, dia panen, dia akan ngambil hasil panennya itu untuk dia dan juga untuk keperluan lain. Betul? Ya. Nah, jadi kita lihat yang pelajaran yang pertama bisa kita lihat dari penabur apa? Penabur itu pasti punya sesuatu yang pada akhirnya dia akan pegang untuk dirinya sendiri. Tapi kita lihat penabur itu megang apa di tangannya nanti ketika benihnya udah habis kemudian bertumbuh dan berkembang semuanya, apa yang dipegang sama penabur? Ayat yang ke-10 tadi berkata, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Benih untuk menabur, roti untuk dimakan. Lihat, ini sesuatu yang pertama kali dilempar, benih, betul? Dan ini sesuatu dari harvestnya, roti untuk dimakan. Dari yang dia harvest, dia bisa makan. Ada roti. Dan yang ditekankan sama Paulus cuma dua itu. Benih yang dilempar sama roti yang dimakan. Artinya penabur itu akan menyimpan sesuatu yang bisa menjamin keberlangsungan hidupnya. Tangkap dulu ini, roti untuk dimakan ya. Berarti makanan itu kan yang diperlukan untuk kita bisa bertahan hidup, betul? Kalau nggak ada makanan susah. Ya, kita nabur-nabur doang, terus capek, terus apa? Udah berdoa gitu kan. Kalau nggak makan lemes bu, nggak berlangsungan hidup. Tapi roti ini penting untuk apa? Untuk menjamin keberlangsungan hidup si penabur itu. Ya, penabur akan menerima manfaatnya dari panen itu. Penabur akan mengambil hasilnya. Ketika orang memberikan, maka dia juga akan dapat. Tapi yang penting dari hasil yang didapat itu untuk apa? Surviving his or her life. Bukan sesuatu yang dia ambil kemudian dia simpan untuk kebutuhan-kebutuhan tertier. Yang primer, yang penting. Yang primer. Ya, yang primer. Nah, lihat. Ketika benih ditabur, dikelola akan menghasilkan hasil panen. Hasil panen itu yang buat dia pegang adalah yang sesuatu yang bisa buat dia bertahan hidup, which is makanan. Ya, which is makanan. Yang lainnya akan dia kelola. Either itu buat orang lain, either itu buat keluarganya, either itu buat ternaknya, pasti dikelola. Tapi buat penabur sendiri yang dia pegang adalah yang cukup buat hidupnya sendiri. Ya, yang cukup buat hidupnya sendiri. Ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Yang pertama Paulus mau menekankan, penabur itu tahu bahwa dirinya itu pasti akan selalu dicukupkan. Ya. Nanti dia hasil dari panen itu dia bisa beli benih baru. Sebar lagi, ya. Dan kemudian dia bisa mendapatkan sesuatu yang apa? Yang diperlukan buat kehidupannya, which is makanan. Jadi kalau penabur dia memberi, dia akan menerima hasil yang pas buat dirinya sendiri dan yang lain dia akan kelola untuk something else. Ya, itu penabur. Dan kita lihat kalau bisa kita lihat yang mengerjakan nantinya pertumbuhan si benih sampai nanti tumbuh segala macam, itu penabur nggak ada campur tangan di situ. Dia hanya menabur, kemudian mungkin nyiram, mungkin dia menyiangi apa segala macam. Tapi yang menumbuhkan itu kan mutlak kuasa Tuhan, betul? Ya, mutlak kuasa Tuhan. Paulus juga menggambarkan seperti ini, aku yang menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhan yang menumbuhkan. Kan seperti itu. Berarti sampai nanti tumbuh hasil, itu mutlak kuasa Tuhan. Jadi kalau sampai nanti penabur punya sesuatu untuk dimakan, dia tahu itu karena Tuhan. Kalau nanti punya benih yang baru, itu karena Tuhan. Jadi tugasku tuh apa? Tugasku tuh nyebar benih aja.
Nanti buat aku makan, Tuhan sediakan. Nanti buat kebutuhan istriku gimana? Tuhan sediakan. Ternak-ternakku butuh makan, Tuhan sediakan. Alright, berarti partku hanyalah menabur. Plak. Menabur. Menabur, menabur. Nah ini yang Paulus tekankan pada jemaat Korintus. Kalau kamu murah hati, pikirkanlah seperti seorang penabur. Nabur aja. Kasih. 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 Dan penabur itu tahu apa yang harus dilakukannya. Karena nanti akan lihat panen, oh ya gue bisa makan. Oke, karena gue bisa makan, gue bisa mengelola sawah ini lagi. Karena aku masih hidup, aku bisa kelola kebun ini lagi. Istriku bisa makan, ternakku masih bisa makan. Orang-orang di sana akan bisa menerima hasil panenku kalau aku jual ke pasar. Mereka bisa hidup. Penting banget kalau gue nabur benih ini, makanya dia gak tahan-tahan. Kalau dia tahan-tahan, nanti mungkin cuma cukup sama ternaknya. Istriku gak makan nanti ya, gimana ya? Nanti gak makan. Makanya dia habisin semua. Blek. Blek. Ya. Karena dia tahu apa yang dia harus lakukan. Nah, dari pelajaran penabur ini, mari kita belajar. Setidaknya ada beberapa hal yang bisa saya bagikan. Ya, kalau kita memiliki sikap kemurahan hati, terus kita mau giving, apa yang bisa kita pelajari dari sikap penabur ini? Yang pertama, tadi seperti yang saya sudah katakan, penabur itu tahu maksud dan tujuan yang dilakukan pada sesuatu yang ada di tangannya. Kalau dia punya benih, dia tahu maksud dan tujuannya. Kenapa saya mesti lempar? Kenapa saya mesti menabur benih ini? Tahu tujuannya. Nah, kita kalau mempunyai kemurahan hati, Bu, ya, terus kita berpikir bahwa berarti saya harus giving dong, Pak. Saya harus memberi. Saya harus melakukan hal yang baik. Betul. Tapi lihat, kalau kita nggak tahu maksud dan tujuannya, nggak akan ada artinya, Bu, kemurahan hati kita. Pemberian kita nggak akan murah hati. Kalau kita mau sampai kepada tujuan bahwa pemberian yang murah hati itu seperti apa, harus tahu maksud dan tujuannya. Saya ngajak ibu-ibu coba ke ayat 7 sebentar. Ayat 7 itu kan berkata seperti ini ya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kebayang nggak kalau penabur itu nabur dia sedih. Aduh, benih gua habis. Benih gua habis gitu. Enggak, penabur itu akan dengan sukacita, Bu. Iya, benih gua banyak. Yuk, sono tanemin, sono buang semua. Dia akan sukacita, Bu. Kenapa seperti itu? Karena dia tahu maksud dan tujuannya. Di bahasa Inggris lebih menarik lagi, Bu. Saya buka ya bahasa Inggrisnya. Di 2 Korintus 9 ayat 7. Ini bahasa Inggrisnya nih, Bu. Versi New King James Version. Nanti yang di rumah bisa lihat juga artinya, ya. So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. Purpose in his heart. Dia tahu tujuannya. Ngapain mesti murah hati? Ngapain saya mesti memberi? Kalau saya mesti memberi dengan sukacita, saya tahu tujuannya apa. Dan miliki ini, Bu, dalam hati kita. Kalau kita memberi tujuannya apa? Nanti kita akan pelajari ya, Bu, ya. Sampai nanti poin terakhir kita akan tahu, oh maksudnya ini toh. Kenapa kita mesti punya purpose dalam hati kita? Miliki purpose yang benar dulu. Ini penting banget purpose dalam hati kita. Karena kalau enggak, pemberian kita itu hanya semata-mata, maaf ya, Bu, ya, saya katakan, cuma perbuatan baik toh. Belum berujung kepada apa? Kemurahan hati, belum. Karena kemurahan yang Allah tunjukkan sama kita ada maksud dan tujuannya, Bu. Bukan gak ada maksud loh Allah memberikan anak yang tunggal. Bukan gak ada maksud loh. Ada maksudnya. Dan generosity itu harusnya dilandasi sama hal yang benar. Jadi yang pertama ketika kita mau memberi, kita mau generous, miliki dan mengerti maksud dan tujuannya apa dalam hati kita. Why I do this? Kenapa saya harus memberi? Kenapa saya harus support orang-orang di Yerusalem? Kenapa saya harus support Paulus? Kenapa saya harus support dengan timnya? Why? Dan yang paling penting adalah dari sini kita bisa belajar bahwa ketika yang kita miliki dalam hati kita maksud dan tujuan itu, landasannya, Bu, harus iman. Harus iman. Harus iman. Nggak bisa nggak dengan iman. Sebab dengan iman itu kita lihat sesuatu yang kita harapkan. Betul, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, betul?
Kalau ada kata harapan, berarti kan harapannya sesuatu yang baik dong, betul kan? Bukan harapan sesuatu yang buruk kan? Kalau kita mengharapkan sesuatu, pasti sesuatu yang baik, bukan? Kalau sesuatu yang buruk itu bukan harapan, Bu, nyumpain, kan begitu. Saya berharap dia kecelakaan, itu bukan berharap, itu nyumpain kecelakaan. Tapi kalau berharap, saya berharap nanti anak saya bisa dapat universitas yang baik. Berarti kan pengharapan yang baik. Ya, saya berharap minggu depan yang datang lebih banyak lagi ke ibadah kita. Itu kan sesuatu yang baik, betul? Nah, dasarnya itu iman, ya. Karena kalau enggak ada dasar iman, kita akan sama seperti filantropis, Bu. Filantropis tahu ya, yang cuma dermawan, ya. Cuma kasih aja, kasih aja, ya. Dan tanpa sadar mungkin yang dia dasari ketika dia memberi adalah apa? Cuma sebatas fulfillment. Aku memberi, aku seneng. Kalau aku memberi, aku seneng banget gitu loh. Ya, kalau aku memberi, aku seneng banget. Tapi mari tingkatkan, kalau kita mau murah hati, kita generous, dasari dengan iman. Dasari dengan iman. Apa iman kita? Oh, ketika saya memberi, saya tahu pemberian saya ini akan membuat organisasi ini akan semakin baik. Kalau saya memberi ini, saya tahu kantor saya akan mendapat berkat dari Tuhan. Ketika saya kasih tenaga saya untuk kantor saya tahu orang-orang akan melihat dengan cara yang benar. Itu dasar imannya. Ya, penting banget untuk punya iman. Sebab Yakobus 2 ayat 22. Nah, Yakobus 2 ayat 22 berkata apa? Saya baca ya Bu ya. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ya, jadi kalau cuma sekedar memberi, itu hanya berujung kepada perbuatan baik, Bu. Kalau kemurahan hati, ada iman. Ada iman. Imannya Abraham ingin menyenangkan hati Tuhan. Makanya ketika Tuhan bilang, Bram, bawa Ishak ke bukit, korbanin. Kalau kesukaan hatinya doang, tega amat. Tega amat. Tapi karena aku ingin menyenangkan hati Tuhan. Aku tahu tujuannya untuk Tuhan ini. Aku bawa. Iman. Ya. Di Ibrani kan kita lihat, karena iman Abraham menyerahkan Ishak. Ya kan? Karena imannya dia loh. Ya. Nah, generosity atau kemurahan hati itu seperti itu. Landasinya dengan iman, Bu. Iman pada apa? Oh, imanku ketika aku memberi kepada anakku, aku setia memberi kepada anakku, aku layani dia dengan sepenuh hatiku, aku akan melihat dia satu hari akan terima Yesus dalam kehidupannya. Aku alokasikan waktu buat anakku minta, Ma temenin Ma, yuk Mama temenin, kemana? Karena dengan temenin bisa ngobrol, bisa introduce Yesus. Itu generosity loh. Karena jarang banget orang seperti itu sekarang. Mau pergi kemana? Sama Pak Ahmad, naik mobil, supir maksudnya gitu. Mama gak bisa nganter, Mama ada drakor. Gak bisa, nah, gitu kan. Generosity-nya. Lihat. Tapi landasannya mesti benar. Bukan cuma sekedar kasihan gak ada yang temenin. Ya wes tak temeni lah gitu kan. Tapi temeninnya dengan apa? Dengan cuman fulfillment doang. Kalau aku nemenin dia, aku puas. Tapi yuk Paulus bilang landasi. Penabur tuh tahu kalau aku nabur itu akan tumbuh, aku dapat roti, keluargaku makan, ternakku makan, orang di kota Ana bisa menikmati sawahku ini. Karena nanti hasil itu dijual di pasar sana, mereka bisa menikmati. Penabur mikirnya sampai situ. Dan tahu, jadi dia habisin semua yang ada di kantongnya dia. Bak. Ini akan tumbuh, ini akan jadi sesuatu yang bermanfaat. Murah hati seperti itu, dasari dengan iman yang benar. Ya, yang pertama miliki iman. Ketika kita mau giving, kita mau murah hati, landasi dengan iman. Itu yang pertama, Bu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang bisa kita belajar dari penabur? Penabur itu memberikan dengan kerelaan atau kemurahan hati dengan sikap bebas. Ya. Istilahnya gini kan, lo mau tabur semuanya? Enggak gue tabur 400 gram aja, yang 100 enggak. Kenapa? Kalau gue habisin semua, ntar istri gue marah. Urusan apa gitu kan? Kalau penabur ya nabur aja gitu loh kan. Enggak
ini menabur supaya gue ada pajangan di rumah gue, ada ini benih-benih yang gue mau tabur nih gitu kan, supaya nanti dilihat orang keren. Wah, lu masih nyimpen taburan-taburan lu benih-benih yang nggak dipakai. Enggak, penabur tuh bebas, habisin aja. Nggak ada yang nahan, nggak ada yang nahan penabur. Maksudnya apa? Ya, ayat 11 tadi tuh Bu ya. Ayat 11 coba saya ulang ya, ayat 11 ya. Kamu akan diperkaya dengan segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ya, maksudnya apa? Tanpa keterikatan. Nah, saya temukan lagi satu ayat ini Bu ya. Saya kembali mengambil dari New King James Version ayat yang ke-11 ya. Ini ayat yang ke-11. Nah, ayat yang ke-11 ini nih ya. Nanti yang di rumah juga bisa lihat ayat yang ke-11. While you are enriched in everything for all liberality. Ah, ini menarik nih ada kata-kata liberality. Liberality ini kemurahan hati, Bu. Liberality ini kemurahan hati. Ini kemurahan hati. Bayangkan, kemurahan hati diidentikan dengan liberality. Apa itu liberality? Liberal kan berarti kemerdekaan, Pak, kebebasan, Pak. Yes, betul. Tapi saya mau katakan seperti ini. Makna yang sesungguhnya dari liberality ini, Bu, ya, makna sesungguhnya adalah singleness. 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 Orang single nggak ada yang larang kesana kemari, Bu. Bebas jalan kemana-mana. Nggak terikat sama siapapun. Betul? Singleness, nggak ada ikatan. Bebas melakukan apa aja. Kemurahan hati itu seperti ini, Bu. Nggak ada yang nahan. Nggak ada yang nahan. Mau memberi buat pekerjaan Tuhan misalnya. Ya, memberi buat pekerjaan Tuhan. You mau apa? Mau tenaga, mau waktu, mau harta, mau materi. Lihat, gak ada yang ditahan. Kalau udah ngasih buat pekerjaan Tuhan, kalau udah ngasih yang berdasarkan iman, gak ada yang nahan. Kalau udah ngasih, ntar gak bisa beli Alphard dong Tuhan. Ditahan dulu. Ya. Ntar aku kan rencananya mau beli TV Tuhan, yang 90 inch. Nggak kesampaian dong Tuhan, 90 inch Bu, gede banget gitu. Mau taruh di mana tuh 90 inch, taruh di genteng kali Bu ya, supaya bisa ditonton dari atas gitu kan. Lihat, ketika mau murah hati, ketika mau giving dengan iman, harus nggak ada yang nahan loh Bu. Harus nggak ada yang nahan loh. Penabur tuh nggak ada yang ditahan loh. Dia bebas aja nabur kemana. Itu penabur. Liberality. Singleness, nggak terikat. Kenapa? Hatinya cuma terpaut sama Tuhan. Hatinya cuma terpaut sama Tuhan. Kalau dasar imannya diletakkan dalam hati kita, Bu, udah jangan ditahan-tahan. Mau murah hati, belajar untuk nggak ada yang nahan kemurahan hatimu. Makanya tadi saya bilang berpautnya sama Tuhan aja. Penabur tuh tahu yang ngasih itu Tuhan, karena yang menumbuhkan Tuhan. Bukan dia cuma paling nyiram doang, paling banter nyiram tuh bisa apa sih? Itu loh. Ya, mau air dari water treatment yang paling bersih sekalipun, kalau Tuhan nggak bilang buka tanah kebuka, nggak kebuka benihnya Bu, nggak kebuka. Sejuk bikin greenhouse gitu kan, rumah kaca, diatur semuanya baik. Kalau Tuhan nggak bilang buka tanahnya, nggak tumbuh Bu. Ya, oke ngerti deh, semua kedaulatan Tuhan aja deh kalau gitu deh. Ya. Itu seperti itu. Penabur tahu yang punya segala itu Tuhan. Dan kalau kita melandaskan sama iman, ingat itu Tuhan. Dan kalau kita mau beri, lihat, nggak usah ada yang nahan-nahan. Lihat Tuhan aja. Punya iman dan nggak ditahan-tahan. Ya, hatinya tuh nggak terikat sama hal-hal yang lain. Nggak terikat sama, aduh, mau beri, boleh nggak ditunda bulan depan aja ya? Masih pengen beli ini, beli itu. Liberality. Coba mulai bergumul sama Tuhan. Kalau engkau gerakan aku untuk memberikan ini Tuhan. Kalau aku ingin ini, latih aku untuk gak punya tahanan. Untuk gak punya gandolan gitu loh istilahnya. Gak ada yang gandol, gak ada yang nahan aku gitu. Latih aku Tuhan supaya aku legowo kasih ini. Ya. Sekali lagi ya Bu, pemberian itu murah hati bukan cuma materi, bukan cuma harta. Kita bisa alokasikan apa? Waktu, ya, waktu, tenaga, ya, tenaga misalnya gini, lu nggak ada kerjaan ya, bantuin gue dong ini
mau redesign ruangan tamu gua. Boleh. Kita punya cuma tenaga. Ya udah, dorong kursi, dorong meja, ngelap-ngelapin, gue bantuin. Itu kan tenaga, ya kan? Itu kan tenaga. Murah hati. Yuk gue bantuin deh, gue bantuin. Waktu gitu kan. Jeng, ada waktu nggak? Lu ngapain di rumah? Nggak ada ngapa-ngapain sih. Gue lagi nunggu anak gue sekolah. Mau temenin gue nggak? Di mana? Di sini. Ya deh, gue temenin deh. Gitu. Mau, landasan imannya ada. Ada maksud. Oke, kalau aku spending time buat orang ini, aku tahu maksudnya apa. Kalau aku kasih tenaga buat orang ini, aku tahu kenapa. Ada tujuannya. Dasar imannya ada. Dan jangan ada yang nahan-nahan. Kalau sudah tahu landasannya, lakukan. Jangan ada yang nahan-nahan. Ya, jangan ada yang nahan-nahan. Kadang-kadang kita nyangkut sama yang itu sih Bu. Kita nyangkut sama yang gandol gitu loh. Kita mau memberi pertimbangan kita, aduh, tar dulu deh, gitu kan. Ada yang gandol. Ya, udah janji iman. Ya kan? Aku janji iman Tuhan. Kalau misalnya nanti ini aku akan kasih ini Tuhan. Dapat dong, bertepatan dengan itu ada kebutuhan lain. Janji imannya sekarang apa nanti ya Tuhan ya. Ini barengan nih kebutuhannya nih. Gitu. Kenapa ya? Karena ini aku lagi perlu banget ini. Boleh nggak janji imannya delay? Pasti aku tepati Tuhan, tapi delay. Karena aku lagi pengen banget ini. Ini pas lagi sale Tuhan. Wah ini lagi pas datang ke sini teman aku nih. Waktunya kan aku janji mau kunjungan sih, tapi ini pas temanku datang, aku delay. Ya, lihat. Jangan konsen sama yang gandol. Konsen sama yang Tuhan taruh dalam hati kita. Konsen yang Tuhan taruh dalam hati kita. Ketika kita murah hati, konsen sama apa yang ditaruh sama Tuhan di hati kita. Karena kalau naruh konsen sama hal yang lain Bu, dan ini pekerjaan tertunda, maka yang kita dapatkan adalah bukan sesuatu yang luar biasa nantinya. Percaya, karena Alkitab juga berkata demikian. Matius 6, 19 ayat 21 ini keren banget, ini jelas banget gitu ya kan. Ayat-ayat untuk persembahan juga ini sering-sering disampaikan gitu ya. Kalau udah mau kolekte persembahan selalu dibacakan. But let's learn about this gitu ya. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau kita konsen sama yang gandol Bu, jangan-jangan kita miss sama sesuatu yang disiapkan di sorga nantinya. Pertimbangannya manusiawi Bu, pertimbangannya kayak logis, bahkan kadang-kadang pertimbangannya rohani kelihatannya gitu ya. Tapi lihat, kalau Tuhan yang ditaruhkan dalam hati kita adalah sesuatu yang A, sementara yang B ini kelihatannya bobotnya sama berat Bu, konsen sama yang A aja yang Tuhan taruh. Konsen sama A aja yang Tuhan taruh. Kalau Tuhan inginkan kita berpartisipasi, seperti jemaat yang ada di Korintus, konsentrasinya adalah bantu Paulus penuhi kebutuhan jemaat di Yerusalem, orang-orang di Yerusalem. Udah itu. Karena urusan, saya mau penuhi Tuhan, tapi ntar rumah tangga saya gimana? Penabur dapat roti untuk dimakan, tenang. Itu loh Paulus bilang seperti itu. Kalau fokus utama yang Tuhan taruhkan adalah orang-orang di Yerusalem, udah fokus di situ, orang di Yerusalem. Orang di Yerusalem. Nanti rumah tangga gimana? Penabur makan roti. Kalau penabur makan roti, keluarganya juga makan roti. Anak-anaknya makan roti. Anak-anaknya nggak gado biji kacang hijau, enggak, makan roti anak-anaknya. Itu jaminannya seperti itu. Oh yes, kalau begitu yes. Penabur akan makan roti, udah. Yang mesti dikasih buat Yerusalem, kasih buat Yerusalem. Be generous, ya, kemurahan, lakukan kemurahan hati itu untuk mereka. Jangan nyantol sama yang ini, ya, karena nanti harta di sini doang nih hartanya ini, rusak, nggak kesampaian nanti kita alokasikan ini buat anak kita. Kita lupa sama yang ditaruhkan hati sama Tuhan. Kita cuma kasih untuk kepentingan anak itu supaya kita puas. Later anak kita memberontak, dur. Tapi kalau ditarik di tracknya Tuhan, lihat Tuhan tuh kerjanya apa? Kita akan makan roti. Roti itu sajian yang paling enak loh Bu, zaman dulu itu. Ya, roti. Jamuan tuh isinya roti.
Perjamuan itu isinya roti. Ya karena mereka nggak makan beras sama kayak kita, Bu, enggak, roti. Tapi jamuan itu jamuan kalau pakai roti, berarti itu standar dan mewah. Ya, kalau penabur makan roti, berarti penabur makan mewah. Sudah pasti itu dampingannya ada daging, ada anggur, itu roti. Kalau dibilang makan roti ada pendampingnya, berarti makan mewah. Penabur nggak kekurangan, penabur kecukupan, berkecukupan. Ya, jadi kalau udah ditaruh jangan ada yang gandol. Liberality, bebas, jangan ada yang mengikat kita. Kemurahan hati tidak dihalangi oleh sesuatu yang mengikat kita atau menghalangi kita. Yang ketiga, ini yang penting. Yang ketiga, poin terakhir yang akan saya bagikan. Ini yang penting, Bu. Ya. Kemurahan itu lahir dari pengakuan hati yang sepenuhnya memposisikan Tuhan yang berdaulat atas hidup seseorang. Kemurahan. Karena dia tahu Tuhan terlebih dahulu berkemurahan hati kepada dia. Sehingga kita bisa belajar bahwa oke, kalau Tuhan berkemurahan hati berarti Tuhanlah yang segala-galanya. Karena dengan kekuatanku nggak mungkin. Nah, ini yang menjadi titik pertemuan tadi antara iman yang dalam hati kita sama nggak ada yang nahan. Ini muaranya di sini, ya. Kalau kita berkemurahan hati, berkemurahan hatilah karena akan melihat Tuhan berdaulat dalam hidupmu dan dalam hidup orang lain, Bu. Nanti kita akan bahas, kita akan lihat sama-sama ya. Kita akan sama-sama. Lihat ayat yang ke-12 ya, ayat yang ke-12. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-12. Ini loh, Paulus mau mengajarkan muaranya di sini loh jemaat Korintus. Muaranya di sini loh, Nak. Muaranya di sini. Kalau kamu memberi dengan kemurahan, kalau kamu nggak tahan-tahan, kalau kamu mengerti maksud dan tujuan, ini loh muaranya, ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus. Lihat, bukan cuma mencukupkan. Kamu ngasih bukan cuma mencukupkan kebutuhan mereka di Yerusalem, Nona. Mereka lagi butuh makan, mereka bisa makan. Enggak cuma itu. Tapi lihat yang berikutnya, ini dahsyat. Tetapi juga melimpahkan ucapan syukur. Enggak berhenti di situ. Kepada siapa, Bu? Pada Allah. Kalau ucapan syukur kepada Allah, berarti jiwa itu mengakui kedaulatan Tuhan apa enggak? Yes. Kalau mengakui kedaulatan Tuhan, berarti menjadikan pribadi itu pengikut Tuhan apa enggak, Bu? Yes. Ini loh maksud Paulus. Kamu murah hati, Nak. Lihat, jiwa-jiwa itu nanti akan memuliakan Tuhan. Tadi di ayat pembacaan kita ada buah-buah kebenaran, betul nggak ya? Ayat berapa tuh buah kebenaran itu tuh? Sorry. Buah kebenaran. 10 ya. Menumbuhkan buah-buah kebenaran. Bu, saya mau tanya sama semua yang ada di sini. Kita semua yang ada di sini, saya percaya, sudah pernah mengalami yang namanya buah-buah kebenaran toh? Kalau nggak duduk di sini dong. Betul nggak? Menikmati buah kebenaran dong. Ya, apa yang difirmankan, diamini terjadi dalam kehidupan kita. Itu buah kebenaran kan? Bayangin sekarang kalau ibu murah hati kepada seseorang yang ibu mau layani. Someday orang itu akan bilang, Tuhan, aku percaya kepada Engkau. Apa enggak hatimu luar biasa di hadapan Tuhan, Bu? Itu loh maksud Paulus. Berkemurahan hati. Someday kita akan lihat orang yang kita layani, jemaat yang kita layani, siapapun yang kita layani, someday mereka akan mengucap syukur kepada Allah. Engkau baik ya Tuhan. Dan kemurahan kita, kemurahan hati kita, Bu, itu loh yang nggak akan pernah sia-sia, itu loh. Itu loh. Aku harus ngasih Tuhan. Besar loh ini aku kasihnya Tuhan. Tanpa sedih hati loh ngasihnya. Seperti penabur, cheerful giver. Ya, berkemurahan hati. Oke, dah aku kasih Tuhan. Because someday aku akan lihat dia memuliakan nama Tuhan. Pakai rumahku gede. Buat apa? Buat komsel, buat persekutuan. Siapa yang datang? Undang teman-temanmu. Kalau aku buka rumahku hari ini untuk komsel, satu hari aku lihat mereka akan memuliakan nama Tuhan. Apa enggak berpartisipasi kita sama pekerjaan seperti pekerjaan Paulus tadi, Bu? Ini pekerjaan Allah loh, Bu. Kemurahan hati itu proyeknya Allah, betul? Itu proyeknya Allah loh, kemurahan hati. Dia sampai mengorbankan anaknya yang tunggal, itu proyeknya Tuhan loh. Dan hari ini kita lihat,
Saya melihat dari pribadi saya memuliakan Tuhan. Keluarga istri saya memuliakan Tuhan. Itu karya Tuhan. Dan ketika kami menerima hal itu, kami coba mempraktekkan kemurahan hati itu. Mungkin kami nggak bisa keluar dengan uang. Kami keluarkan dengan apa? Waktu, pikiran, tenaga. Dan nggak ditahan-tahan, Bu. Nggak ditahan-tahan. Because we know someday, ada orang yang kami layani dengan kemurahan hati kami, akan mengagungkan nama Tuhan. Bukan lihat saya, no. Bukan lihat Pastor Marta, no. Bukan lihat Oma, no. Lihat Kristus aja. Lihat Kristus aja. Itu Matius 5 ayat 7, Bu. Berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Mereka akan lihat jiwa-jiwa itu terselamatkan. Jadi kalau punya kesempatan untuk murah hati, Bu, jangan melewatkan. Don't ever miss the chance. Don't ever miss the opportunity untuk berbuat yang namanya murah hati. Apa yang kita punya, Bu? Uang. Kalau Tuhan gerakan kita untuk memberkati pekerjaan Tuhan, jangan tahan-tahan. Kasih. Ya, properti, aku punya rumah. Tuhan bilang buka rumahmu untuk persekutuan. Ya, mungkin bukan di sini persekutuan di gereja, mungkin buka. Bu. Kalau ibu sudah merasakan buah kebenaran, Tuhan taruh itu, buka, jangan tahan-tahan. Saya punya uang, saya saya punya uang, saya tahu saya perlu rumah yang besar, bukan untuk megah-megahan. Saudara saya banyak, Pak. Kalau nanti main ke sini daripada di hotel, mendingan tinggal di rumah saya. Ya sudah, di situ ngapain? Tunjukkan kemurahan hatimu. Layani mereka. Melayani apa? Aku punya tempat, yuk monggo tidur di sini tempatku. Dilayani. Sarapan, makan siang, ya kan? Sambil itu ngobrol, ceritakan tentang Yesus. Someday mereka akan lihat, wah luar biasa ya. Kok bisa dia seperti itu ya? Tuhanku yang luar biasa. Aku mau deh menyembah Tuhanmu. Ucapan syukur sama Tuhan. That's the kemurahan hati. Itu loh. Selamat berkemurahan hati. Kita berdoa.